Oke, selamat datang di kelas saya yang terakhir. Jadi ini adalah materi yang terakhir dari struktur baja 1. Jika dengan Bu Siva kalian sudah belajar sambungan baut, hari ini kalian akan belajar sambungan las dengan saya. Yang akan kita pelajari adalah ada pendahuluan, jenis sambungan, jenis las, luas efektif, tahan nominal, dan yang terakhir adalah latihan soal. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi las adalah proses penyambungan bahan logam dua atau lebih untuk menghasilkan peleburan bahan dengan suhu tertentu tanpa memberikan tekanan atau dengan maupun tidak menggunakan bahan pengisi. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan las. Bisa kalian lihat di sini. Jadi kelebihannya antara lain ekonomis, aplikatif, kaku, mudah dimodifikasi, rendah tingkat kebisingan. Tetapi dia juga memiliki kekurangan, antara lain bisa terjadi perubahan struktur pada daerah sambungan, terus sukar dilaksanakan di lapangan. Yang berikutnya adalah tidak dapat dibongkar pasang setelah disambung. Selanjutnya akan kita pelajari adalah tipe-tipe sambungan. Jadi ada 5 tipe sambungan yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah sambungan sebidang, lalu ada sambungan sudut, ketiga adalah sambungan lewatan atau sambungan tumpang, keempat adalah sambungan T, kelima adalah sambungan tekuk. Nah, apakah bedanya? Mari kita simak. Jadi kalau sambungan sebidang itu digunakan untuk menyambung dua material yang memiliki tebal sama atau hampir sama. Jadi bisa dilihat di sini ya, ini adalah sambungan sebidang. Nah, kalau B itu sambungan sudut. Sambungan sudut itu dipakai untuk biasanya di kolom dan balok atau pada bagian struktur yang memiliki momen puntir cukup besar. Ini sambungan sudut. Ya. Berikutnya adalah C atau sambungan lewatan atau sambungan tumpang, yaitu jika dua anggota sambungan diposisikan saling menumpuk satu sama yang lain. Sambungan ini lebih kuat dibanding tipe sambungan yang lain, tetapi dia memiliki kelemahan, yaitu terjadi penambahan berat pada bagian yang ditumpuk. Jadi dia lebih kuat tapi lebih berat di sini ya. Nah, berikutnya adalah sambungan T atau T-joint. Jadi kalau tadi sambungan tumpang, sekarang kita akan belajar sambungan T atau T-joint. Itu jika akan menyambung plat datar. Nah, kita akan empat di sini, lalu kita ada struktur yang akan disambung sini. Nah, nanti di sini bisa dilas ya, menggunakan las sudut atau las tumpul. Berikutnya yang terakhir adalah sambungan tekuk. Jadi kalau ada struktur di tekuk sini lalu akan disambung, itu namanya sambungan tekuk. Nah, ini biasanya digunakan pada struktur non-struktural, pada bagian non-struktural dari suatu bangunan. Itu adalah tipe-tipe sambungan. Jadi tipe sambungan ada 5. Sebidang, jadi kalau sama atau hampir sama. Lalu sambungan sudut untuk biasanya pada kolom dan balok yang memiliki momen puntir cukup besar. Sambungan tumpang, jadi dia menumpangkan satu material ke material yang lain, dia lebih kuat tetapi lebih berat. Jadi ini kalau yang D adalah sambungan T. Jika kamu menyambung dua struktur dengan model seperti ini, nanti di sini biasanya di kelas ya. Lalu yang terakhir adalah sambungan tekuk, biasanya digunakan pada bagian non-struktural dari suatu bangunan. Itu adalah tipe-tipe sambungan. Berikutnya adalah jenis-jenis las. Ada 5 yang perlu kalian ketahui. Yang paling sering digunakan adalah las sudut. Jadi las sudut itu ini ya, jadi kalau tadi sambungan T misalkan, ini di sisi ini kita las, itu namanya sambungan sudut. Lalu ini ada tadi jenis sambungan apa ini namanya? Ayo, ingat nggak? Ini ya, sambungan sudut, maka disambung dengan las sudut. Sini. Ini kalau di sambungan tumpang, maka lasnya di sini. Ini kalau di T, maka di sini. Ya, ini adalah jenis las yang pertama atau las sudut. Nah, itu ternyata itu juga udah ada ukuran minimumnya. Jadi untuk mengetahui ukuran minimumnya, kalian lihat tebal platnya berapa. Jadi kalau T-nya kurang dari 7, maka minimumnya adalah 3 mili. Jadi kalau ini tebal platnya itu kurang dari 7 atau sama dengan 7, maka minimal 3 mili. Dan seterusnya. Jadi dilihat dari tebal plat yang akan disambung. Kalau ada minimum berarti ada maksimum. Pembatasan ukuran maksimum dari ukuran las sudut. Itu dasarnya dari tebalnya juga. Jadi kalau tebalnya kurang dari 6,4, maka akan diambil setebal komponennya. Tapi kalau lebih dari sama dengan 6,4, diambil 1,6 kurang dari tebal komponen. Misal, kalian punya plat yang akan disambung tebalnya 10 cm. Maka maksimum tebal las sudutnya adalah 10 dikurangi 1,6.
ya. Jadi minimum dan maksimum ukuran las itu didasarkan dari tebal plat yang akan disambung. Ini adalah jenis las yang bisa digunakan, ada las tumpul, jadi ini ada dua material yang akan disambung. Nah, di sini ya, di las sebagian dan sebagian. Ada las sumbat, melubangi, lalu diisi dengan bahan pengisi, nanti akan tersambung. Nah, ini kalau las titik itu, kalau las sudut tadi sepanjang ini ya, sepanjang platnya. Kalau las titik tidak, hanya di titik-titik tertentu. Nah, ini las lekuk biasanya digunakan pada sambungan tekuk ya. Jadi struktur non struktural dari suatu konstruksi ini diisi bagian pengisi. Berikutnya yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana cara menghitung luas efektif. Nah, apa sih luas efektif? Luas efektif adalah hasil perkalian antara tebal efektif dengan panjang las. Nah, untuk las sudut itu dihitung dari jarak nominal terkecil ke miringan las dengan titik sudut di depannya, dihitung dengan menggunakan prinsip trigonometri. Ini ya, jadi T itu akan sama dengan A kali B dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Kalau pada las tumpul, itu dihitung tebal efektifnya sama dengan tebal plat, kalau dia dilas dari ujung ke ujung. Kalau tidak, maka disesuaikan. Ini saya kalian lihat ada 4 model, A, B, C, D. Disesuaikan. Berikutnya adalah tahanan nominal. Jadi untuk mengetahui kekuatan apakah sambungan kita cukup untuk menahan beban, maka kalian perlu menghitung tahanan nominalnya. Caranya adalah menghitung PRNW harus lebih besar dari RU. Artinya, tahanan nominal harus lebih besar daripada beban yang diterima oleh sambungan tersebut. Nah, ini jika pada las tumpul seperti ini jika las sudut, las bagi, dan pasak. Kita masuk ke latihan soal saja. Jadi saya punya 2 buah plat yang sudah disambung. Ini profil L ya, siku L. Ukurannya 100 x 100 x 10 disambung. Lalu menerima gaya tarik T ini. Nah, kita akan cek nih, apakah dia setelah disambung berapa sih sambungannya itu, panjangnya berapa. Kita akan cek. Maka yang pertama adalah kalian harus menghitung tahan rencananya dulu atau TN. Nah, ini seperti yang sudah diajarkan Bu Siva, menghitung gaya tarik ya. PTN-nya 0,9 FY kali AG. Kalian ambil yang paling kecil berarti 41,475. Nah, berikutnya kalian akan menghitung ukuran lasnya. Jadi dasarnya ini 41,475. Lalu kalian mau memilih ukuran las, dasarnya adalah tebalnya. Kita pakai profil L siku ukuran 100 x 10, maka tebalnya adalah 10. 10 berarti di sini ya, 7 kurang dari T kurang sama dengan 10. Sehingga ukuran minimum las sudutnya adalah 4. Maksimumnya berapa, Bu? Maksimumnya kalian lihat ini. Untuk tebal lebih dari 6,4 cm, karena dia 10, berarti lebih dari 6,4, maka diambil 1,6 mm kurang dari tebal komponen. Artinya 10 dikurangi 1,6. Ketemunya 8,4 mm. Kemudian kita hitung nilainya. PRNW-nya berapa nih? Oh, ternyata ketemu 623,6. Lalu maksimumnya ketemunya 1665 Newton per milimeter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung panjang las yang diperlukan agar aman ya. Nah, ini ada 3 sisi, 1, 2, 3. 2 ini kita akan las penuh nih, dari ujung ke ujung. Berarti tebalnya adalah mengikuti dari ukuran profil sendiri. Yang perlu kita hitung adalah 1 dan 3. Nah, kita untuk menghitung F1 dan F3, itu kita harus menghitung F2 dulu. F2 kita ketemu 6,236. F1 ini rumusnya adalah T dikalikan E dibagi D min F2 dibagi 2. T adalah gaya tarik yang sudah kita hitung di depan. Lalu E adalah eksentrisitas 28,2. F adalah ini hasil hitungan. Nah, ketemunya 8,58. Berikutnya adalah yang ketiga. Jadi di bagian ketiga sini kita hitung juga, itu 41,472. Ini ya, dari gaya tarik yang sudah dihitung di depan dikurangi 8,58 gaya tarik yang di satu ini. Nah, ini sama dengan 26,656.
Dari sini kita sudah bisa menghitung berapa sih panjang las yang kita butuhkan. Nah, untuk di bagian 1 kita bisa dihitung dari F1 dibagi pi RNW. Ketemu 140 mili. Jadi di sini kita akan las sepanjang 140 mili. Lalu yang ketiga adalah F3 dibagi pi RNW. Nah, ketemu 427,45. Kita bulatkan 430 mili. Jadi di bawah sini itu adalah 430 mili. Kalau yang di bagian 2 itu sepanjang platnya jadinya 100 karena kita pakai profil siku 100 kali 10. Itu adalah sambungan las. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.